Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, di belakang saya ini ada sebuah kasus dari aki yang sering ngedrop, dan ini sudah saya servis kemarin untuk akinya, dan mengalami pengedropan kembali atau voltasenya itu mengalami penurunan, sehingga terjadi beberapa masalah pada aki ini, terutama di penyimpanan dari akinya itu sendiri. Dan kita akan lihat kondisi di akinya. Oke teman-teman, simak terus, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe nya serta tombol notifikasi. Salam berkarya buat pemirsa, dan teman-teman semuanya berada, bisa ditulis di kolom komentar untuk alamat atau teman-teman berasal dari mana. Oke, sehingga terjadi persahabatan yang erat sama pemula. Oke, sesama pemirsa YouTube dimanapun berada. Oke, terima kasih, simak terus, semoga bermanfaat. Ini untuk suasananya mau hari Jumat. Oke teman-teman. Oke, di sini sudah saya lakukan pengecasan untuk aki yang saya servis kemarin, dan di sini akinya 12,3 Ah, 12 volt 3,5 Ah seperti ini. Dan di sini sudah saya lakukan pengecasan kembali untuk supaya normal kembali atau bisa menyimpan arus kembali. Dan di sini untuk voltasenya, pengecasannya saya naikkan di 15,5 volt untuk kondisi aki ini. Dan untuk selanjutnya kita akan lihat proses pengecasannya. Dan di sini untuk arusnya, ini karena 15,5 volt dan arusnya itu sekitaran 2 ampere. Ini menggunakan trafo 5 ampere untuk casnya. Ini untuk bagusnya atau baiknya di 3 ampere untuk alat cas. Untuk kondisi aki seperti ini, karena akinya ini lama sekali digunakan dan ini saya servis kembali. Kita akan lihat kondisi di dalamnya. Kita buka dulu. Oke, di sini saya siapkan ini, kita buka dulu. Siapkan plat seperti ini. Kita lihat kondisi di dalamnya. Oke, seperti ini untuk kondisinya. Oke teman-teman, ini tadinya sangat ngedrop sekali dan tentunya di 11 volt untuk awal pertama sebelum dilakukan pengecasan. Oke, kita akan bantu supaya voltasenya atau arusnya itu lebih besar lagi. Kita bisa melakukan pengecasan di 15,5 volt. Oke, ini untuk akinya kondisinya seperti ini teman-teman. Ini real agak hangat untuk akinya, dan proses pengecasannya seperti ini. Ini banyak gelembung uapnya karena untuk sel-selnya di dalamnya. Ini untuk aki yang setengah normal, kondisinya seperti ini, timbul gelembung jika dialiri voltase di 15,5 volt. Oke, seperti ini. Dan kita akan coba pindah ke 14,5 volt untuk alat cas yang saya gunakan ini untuk posisi normal. Oke, kita pindah dulu ke 14,5 volt, dan untuk arus pengisiannya menurun ke 1,5 ampere. Oke, ke 1,5 ampere. Kita coba lihat reaksi dari selnya, dan di sini 14,5 volt. Oke, 14,5 volt untuk pengecasannya. Dan di sini kita lihat dari reaksi di selnya. Reaksi di setiap selnya kita bisa cek saat diberi
beban voltase di 14,5 volt. Berbeda sekali saat kita beri beban di 15,5 volt. Untuk penguapannya itu lebih sedikit dari yang sebelumnya. Ini. Dan di sini kita bisa lihat dari beberapa sel. Ini untuk sel yang sebelah kiri adalah sel negatif. Ini masih aman, tidak ada uap. Ini tidak ada uap atau ada uap tapi sedikit. Dan di sebelah sini ini cuma sedikit, berarti ini yang masih bagus. Itu untuk kondisi dari setiap sel aki. Oke teman-teman, dan di sini ada uap sedikit seperti itu. Dan di sebelah sini, di lubang 1, 2, 3, 4, keempat ini ada reaksi yang begitu cepat dari uapnya. Dan di sini adalah sumber masalah dari sebuah aki yang mengalami keretakan pada bagian plat selnya. Ini terutama yang sering mengalami kerusakan adalah plat warna merah atau plat yang positif. Di sebelah sini untuk positif posisinya, dan di sini adalah negatifnya. Di sebelah sini tidak kelihatan dari kamera karena ada penutupnya di sini. Itu. Dan di sini untuk sebelah kanan atau baris kelima, lubang kelima, ini ada reaksi atau timbul uap tapi tidak begitu banyak. Ini. Dan di sini juga timbul uap. Ini untuk plat selnya atau lubangnya, ini di setiap lubangnya ini berwarna sangat merah sekali. Ini menandakan bahwa ada beberapa kerusakan atau beberapa masalah pada plat selnya. Ini biasanya ini saat kita cas ini terlalu agak panas seperti itu. Jika teman-teman mengalami saat dicas itu terlalu panas, disinilah masalah yang terjadi pada plat selnya. Dan untuk lubang yang tengah ini yang mengalami masalah, kita bisa lihat di sini. Ini ada banyak sulfur. Maaf, ini tisu, kemarin saya kasih tisu. Ini tidak bermasalah, ini masih bagus. Ini saya kasih tisu. Saya kira tadi ini sulfur, teman. Saya kasih tisu seperti ini. Ini. Dan untuk masalah dari sistem pengecasan aki kering yang selalu ngedrop, di sini untuk tipsnya supaya aman, kita bisa menggunakan metode jika kita cas itu panas atau sulit untuk menyimpan arus. Ini biasa saya lakukan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan untuk kondisi seperti ini kita bisa menggunakan sistem pengecasan di 14,5 volt. Untuk voltasenya pengecasannya di 14,5 volt. Ini sangat aman sekali untuk plat sel yang mengalami masalah seperti ini. Dan untuk proses dari pengecasan aki yang sering mengalami pengedropan atau saat kita biarkan sekitar seharian kemudian besoknya itu tidak kuat starter, teman-teman bisa melakukan tips yang sangat mudah sekali untuk proses perbaikan sebuah aki, di mana plat selnya ini tidak ada yang putus atau tidak ada terjadi kerenggangan di antara plat selnya. Ini teman-teman bisa menambahkan cairan aki yang biasa seperti ini, yang elektrolit seperti ini, yang warna biru. Kita tambahkan ke dalam setiap selnya, di atas selnya sedikit. Itu untuk ini sudah cukup. Dan untuk proses pengecasan aki yang saat kita cas panas ini bisa kita lakukan dengan sangat aman di voltase 14,5 volt seperti ini. 14,5 volt, karena arusnya ini voltasenya ini sangat aman untuk aki yang bermasalah seperti ini atau mengalami
keretakan atau kerusakan pada bagian pelajarnya dikarenakan sudah lama digunakan. Jadi sesuai dengan umur dari aki ini, kita bisa menggunakan di voltase 14,5 volt dan arusnya itu amannya di 3 ampere untuk alat casnya. Dan untuk proses dari pengecasan ini, ini bisa kita lakukan sekitar 24 jam atau seharian penuh. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan bisa ditulis di kolom komentar. Dan untuk penutupan kembali kita bisa gunakan lem lilin atau cukup kita tambahkan air aki yang sedikit saja, kemudian supaya tidak ada penguapan yang berlebih atau naiknya air aki yang bisa menyebabkan tumpah pada bagian yang telah kita bongkar atau ini sudah saya gergaji, kita solder seperti ini. Dan di sini sudah tidak mengalami masalah karena ini sudah saya tambahkan cairan aki di atas selnya sedikit. Di atas selnya sedikit atau sekitar, ini kemarin banyak yang berkomentar, di sekitar di atas selnya sedikit atau sekitar 5 mili dari plat selnya, supaya tidak terjadi tumpahan pada bagian penutup aki yang ini sudah saya bongkar seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berbagi tips untuk bagaimana cara mengatasi kendala suatu aki jika dilakukan pengecasan itu menurun kembali dari voltasenya atau kapasitasnya atau kekuatan akinya. Kita bisa lakukan pengecasan di 24 jam nonstop. Ini kita bisa melakukan dengan memakai cas dari kiprok motor. Ini sudah cukup tanpa memakai atau membeli kiprok yang mahal. Ini sudah terbukti dan sering saya lakukan, tetap aman dan tentunya hasilnya lebih maksimal. Kita lakukan pengecasan 24 jam nonstop, atau di mana kita bisa mengetahui bahwa voltase arus pengisian dari sebuah aki yang baik itu saat kita cas. Ini untuk arus atau ampernya itu mendekati 0. Jadi ini dikatakan arus penyimpanan dari akinya itu sudah penuh dan bisa kita gunakan kembali, terutama untuk starter ini sangat kuat sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata maupun kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman pernah mengalami masalah seperti ini, bisa juga ditulis di kolom komentar. Salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanik Jos.